Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya keempat ayat 9 sampai 13. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Cara iblis dalam mencobai Yesus memang sangat licik dan begitu manipulatif. Iblis tidak menggunakan pertanyaan yang secara terang-terangan bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan, ia sendiri mengutip teks Mazmur 91. Pada teks kitab suci itu terkandung janji tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan yang awalnya merupakan kesaksian dari pemazmur. Iblis menggunakan perkataan firman Tuhan untuk membuat Tuhan Yesus melawan kebenaran firman itu sendiri. Meski demikian, hikmat dan kuasa pada diri Yesus Kristus bukanlah tandingan untuk dikalahkan oleh iblis. Tuhan Yesus memberikan respon sebagai wujud perlawanan yang begitu kokoh terhadap tindakan manipulasi iblis atas firman Tuhan. Meski terdengar benar, namun cara iblis mengaplikasikan firman Tuhan justru bertentangan dengan esensi utama firman tersebut. Pada situasi inilah Tuhan Yesus menunjukkan hikmat pengertiannya akan firman Tuhan, yang memahami dengan benar isi kebenaran yang ada dalam teks firman Tuhan. Strategi pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini memanglah cerdik. Di tengah situasi pengembaraan dan lapar haus yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, iblis berusaha membuat Yesus menguji kekuatan iman dan janji penyertaan dari Tuhan. Apabila Yesus Kristus tidak memiliki pemahaman yang bertanggung jawab dan hanya memaknai teks firman Tuhan secara egosentris, maka besar kemungkinan ia akan jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Namun, kenyataan yang ditampilkan oleh Injil Lukas tidaklah demikian. Sahabat Alkitab, kita perlu waspada dan punya perbekalan iman yang memadai untuk berada di tengah dunia yang penuh lika-liku beserta segala dinamika, gelombang situasi kehidupan yang dapat dijadikan iblis sebagai arena untuk dia menjatuhkan iman umat percaya. Berdasarkan bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita telah melihat bagaimana iblis memanipulasi teks firman Tuhan untuk menjatuhkan iman Yesus Kristus. Iblis berusaha membuat Tuhan Yesus menguji kebenaran firman Tuhan dengan cara yang tidak semestinya. Itulah mengapa setiap umat Tuhan membutuhkan pengenalan dan pemahaman yang mendalam serta bertanggung jawab atas firman Tuhan agar tidak menghasilkan sikap hidup yang melawan nilai kebenaran firman itu sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki pengertian dan pemahaman yang benar yang bertanggung jawab atas firman-Mu. Jangan biarkan kami terkecoh dan justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami hikmat dan biarlah kami hanya dibimbing oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.